Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai PKL kami yang berjudul Eksil, yaitu pasta cangkang telur dengan ekstrak mint dan melati sebagai bahan alternatif kalsium karbonat pada pasta gigi alami. Yang mana dalam kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Fajar Saintan Jati, dengan NIM akhir 05 sebagai penanggung jawab kegiatan. Kemudian ada Komang Ririn Karisma Dewi, dengan NIM akhir 01, yang dimana dalam posisinya yaitu bertanggung jawab pada persiapan. Kemudian ada Ida Isnawati yang bertanggung jawab dengan promosi dengan NIM akhir 23, kemudian ada Melisa Fitri dengan NIM akhir 09 yang bertanggung jawab pada persiapan, kemudian ada Igusti Bagus Anom Putrawan dengan NIM akhir 14 dengan posisinya sebagai pemasaran. Baik, langsung saja saya mulai, yaitu latar belakang dari Eksil ini. Jadi, tingkat masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 2011, menunjukkan bahwa penyakit gigi dan mulut seperti karies dan penyakit periodontal merupakan masalah yang cukup tinggi, yaitu 60% yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia baik pada anak-anak maupun dewasa. Kemudian, The Global Burden of Disease Study 2017 menunjukkan penderita karies gigi permanen berjumlah 2,3 miliar orang atau sebesar 46% dan lebih dari 530 juta anak menderita karies gigi sulung. Gigi berlubang terjadi karena timbulnya plak pada permukaan gigi dan merupakan penyebab utama timbulnya penyakit gigi dan jaringan pendukung gigi. Plak gigi merupakan lengketan yang berisi bakteri beserta produk-produknya yang terbentuk pada sistem permukaan gigi. Karies yang sudah terlanjur dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup seseorang yang menyebabkan rasa sakit, sulit tidur, dan susah makan. Jika dibiarkan dan tidak diobati, karies dapat menyebabkan kehilangan gigi dan infeksi yang akan mengganggu fungsi dan rongga mulut. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya masalah ini yaitu dengan cara menyikat gigi dengan teratur. Pasta gigi merupakan suatu sediaan terbentuk pasta atau gel yang berfungsi untuk membersihkan dan menjaga kesehatan mulut. Umumnya, pasta gigi yang beredar di pasaran saat ini merupakan kombinasi dari kalsium karbonat sebagai bahan abrasif, surfaktan, humektan, zat pengikat, dan bahan terapeutik yang salah satunya adalah fluorida. Fluorida yang terkandung dalam pasta gigi yang berfungsi sebagai bahan terapeutik dapat mencegah timbulnya karies gigi dengan cara meningkatkan mineralisasi gigi. Dampak buruk masuknya senyawa fluor ke dalam tubuh antara lain fluorosis pada gigi, yaitu gigi yang berbintik dan rapuh dengan warna coklat kehitaman karena telah mengenai jaringan keras gigi. Risiko ini dapat terjadi pada anak pada masa pembentukan gigi, yaitu usia 3 bulan sampai dengan 8 bulan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan bahan alami sebagai bahan alternatif pembuatan pasta gigi yang mampu memperkuat gigi dan membunuh bakteri gigi secara efektif. Penggunaan bahan alam memiliki kelebihan karena efek terapeutiknya bersifat konstruktif, efek samping yang ditimbulkan juga sangat kecil, dan alami relatif yang lebih aman daripada bahan kimiawi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan suatu terobosan baru untuk menghasilkan produk pasta gigi berbahan dasar alami sebagai produk yang sudah ada dengan tanpa mengurangi kualitasnya. Salah satu upaya mengurangi dampak negatif dari fluorida pada pasta gigi yaitu dengan mencari bahan alami pengganti yang berfungsi sebagai bahan terapeutik atau gen remineralisasi yang dapat mencegah timbulnya karies ini sekaligus juga berfungsi sebagai bahan abrasif pada pasta gigi. Penggunaan bahan alami dapat mengurangi efek samping pada tubuh sehingga penggunaan bahan alami dalam pasta gigi dapat mendukung program pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Bahan abrasif pada pasta gigi yang dapat dijadikan bahan terapeutik serta memicu terjadinya remineralisasi adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat yang terkandung dalam pasta gigi mampu mempoles, menghilangkan stain dan plak, serta membantu menambahkan kekentalan pada pasta gigi. Umumnya, kalsium karbonat ditemukan pada batuan kapur, namun juga dapat ditemukan pada kulit telur karena merupakan penyusun utama dari cangkang tersebut.
Penggunaan cangkang sebagai pengganti kalsium karbonat dalam formulasi pasta gigi di antaranya, yaitu pada penelitian Ahmad yang menggunakan cangkang kerang darah sebanyak 25% dan menunjukkan hasil yang baik dalam analisis platelet count, analisis kimia, dan analisis mutu organoleptik. Kemudian pada penelitian Shurgana pada tahun 2017, diketahui bahwa cangkang telur bebek 25% dengan natrium karboksimetil selulosa 1% dan gliserin 35% menunjukkan stabilitas fisik yang baik. Penelitian Wahidin pada tahun 2021 diketahui bahwa cangkang telur ayam ras dapat dibuat dalam sediaan pasta gigi 40% dengan variasi konsentrasi NaCmC 1% dan memenuhi syariat uji stabilitas fisik yang baik. Penggunaan cangkang telur 3% dan 10% yang dibandingkan dengan nanohidroksipatit juga dilakukan oleh Hago DKK pada tahun 2016 yang mana menunjukkan adanya peningkatan kekerasan email pada konsentrasi 3% dan 10%, serta menyimpulkan konsentrasi cangkang telur 3% adalah konsentrasi yang ideal sebagai bahan remineralisasi. Di Indonesia, limbah kerabang telur sangat melimpah, yaitu sebesar 178.599.3,33 ton per tahun dan sangat potensial sebagai sumber HAP, tapi belum dimanfaatkan dengan optimal. Menurut penelitian Kouduri pada tahun 2013, serbuk cangkang telur ayam dapat dijadikan bahan dasar dengan campuran berbagai macam herba dalam pembuatan pasta gigi yang ekonomis. Cangkang telur ayam negeri mengandung kalsium karbonat paling tinggi yaitu 98,2% dibandingkan cangkang telur bebek dan cangkang telur puyuh. Kalsium karbonat yang terdapat pada cangkang telur ayam dapat diubah menjadi hidroksiapatit atau senyawa kalsium sehingga dapat digunakan sebagai pembentukan tulang dan gigi yang rusak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan luaran yang diharapkan serta manfaat akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Fajar. Jadi di sini saya mohon izin untuk menyampaikan rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh Fajar tadi, adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu bagaimana cara membuat pasta gigi alami berbahan dasar limbah kerabang telur. Kemudian bagaimana cara mempromosikan dan memasarkan produk pasta gigi alami berbahan dasar limbah kerabang telur. Dan yang terakhir itu, apakah manfaat atau kelebihan dari produk pasta gigi alami berbahan dasar limbah kerabang telur? Nah, berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari PKM yang kami buat, yaitu yang pertama itu menghasilkan produk pasta gigi alami berbahan dasar alami, kemudian memasarkan produk pasta gigi alami berbahan dasar limbah kerabang telur, kemudian mampu mengolah limbah menjadi hal yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama menambah pemasukan. Kemudian, adapun luaran yang diharapkan, yang pertama itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk yang diharapkan berupa pasta gigi alami berbahan dasar limbah kerabang telur, dan yang terakhir itu diadakan penelitian lanjutan dari temuan ini. Kemudian adapun manfaat dari PKM yang kami buat, yaitu menjadi pengalaman bagi penulis, kemudian dapat memperkenalkan masyarakat mengenai pasta gigi yang berbahan nanokalsium yang mudah membersihkan karang gigi pada permukaan gigi. Kemudian diharapkan produk ini bukan hanya dapat meningkatkan economic value melalui penjualan produk di pasar domestik, kemudian mampu berkontribusi pada lingkungan dengan pengolahan limbah organik menjadi uang, dan mampu mendorong mahasiswa lain untuk meneliti kandungan bahan lain yang dapat dijadikan sumber yang lebih benefit untuk memperbaiki kesehatan gigi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ririn atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu kita menuju pada bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha. Untuk kondisi umum lingkungan akan dijelaskan rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini pada bab 2 itu mengenai gambaran umum rencana usaha. Saya akan menjelaskan pada poin pertama itu mengenai kondisi umum lingkungan. Negara Indonesia sendiri menjadi negara yang mempunyai tingkat konsumsi telur sangat tinggi.
Dari banyaknya telur yang dikonsumsi, maka akan menghasilkan limbah cangkang telur yang cukup banyak. Dan jika hal ini dibiarkan, maka akan mencemarkan lingkungan sekitar dan akan mengganggu kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut. Salah satu limbah perkotaan yang tergolong limbah organik dan berasal dari rumah tangga adalah limbah cangkang telur. Telur memiliki kandungan gizi yang baik, mudah didapat dan relatif terjangkau harganya, sehingga telur menjadi pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Secara umum, jenis telur yang biasa dikonsumsi masyarakat dikenal beberapa jenis telur, yakni telur ayam biasa, telur ayam kampung, telur bebek atau telur isi, telur puyuh, dan lain-lain. Jika limbah cangkang telur ini tidak dapat dikendalikan, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan akibat limbah cangkang telur diantaranya adalah pencemaran udara, di mana kulit telur mengandung sisa-sisa zat kompleks dari isinya yang memiliki tidak sedap. Yang berikutnya adalah pencemaran air, di mana jika terjadi kulit telur terbawa oleh air, berarti air terkontaminasi dengan sisa-sisa isi telur yang masih menempel kulitnya. Yang berikutnya dapat menjadi serap penyakit dan juga polusi. Yang mana ada juga beberapa bakteri yang senang dan bisa hidup di dalam kulit telur. Menurut Rahmadina tahun 2017, cangkang telur ini memiliki komposisi utama CaCO3 yang bisa menyebabkan terjadinya polusi yang disebabkan oleh adanya aktivitas mikroba di lingkungan. Salah satu alternatif untuk mengatasi limbah cangkang telur di perkotaan yang tergolong sebagai limbah organik adalah dengan memanfaatkan cangkang telur ini. Pemanfaatan limbah cangkang telur ini juga dapat memberikan hasil yang positif bagi lingkungan sekitar tempat masyarakat tinggal, karena membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang menumpuk dan membusuk. Limbah cangkang telur ini juga mudah didapatkan karena banyak bahan makanan yang membutuhkan telur sebagai bahan utamanya, seperti toko kue atau roti, penjual martabak, dan lain-lain. Sehingga penyediaan bahan baku sudah pasti aman, mengingat telur sudah menjadi bahan pakan pokok. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anom atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu deskripsi produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ida. Untuk Ida dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan produk dari PKM yang telah kami buat. Jadi produk yang kami angkat yaitu yang bernama Exil. Jadi Exil ini merupakan pasta gigi herbal yang merupakan pasta gigi yang dibuat dengan bahan-bahan herbal berkualitas yang menunjang kesehatan gigi, mulut, dan kesegaran pernapasan. Pasta ini juga dapat digunakan oleh orang dewasa maupun juga anak kecil. Yang mana pasta ini dicampur dengan ekstrak daun sirih dan mint yang berperan sebagai antibakterial alami yang dapat membasmi bakteri, penyebab bau mulut ataupun gigi berlubang. Selain itu, pasta gigi ini juga dilengkapi ekstrak melati yang mampu memberikan rasa wangi dan sejuk di rongga mulut. Exil yaitu pasta cangkang telur dengan ekstrak mint dan melati sebagai bahan alternatif kalsium karbonat pada pasta gigi alami bersifat alami, itu bebas dari bahan kimia. Memiliki kelebihan yaitu melembutkan, aman digunakan, dan ramah lingkungan. Nah, pemilihan cangkang sendiri ini karena kandungan kalsium dan magnesium yang sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pasta gigi, dan limbah cangkang telur ini tak mengandung polutan. Pemanfaatan bahan aktif yang bersifat alami dapat menjadi alternatif dalam penggunaan bahan kimia tambahan dalam pasta gigi. Sedangkan pasta gigi umumnya hanya mengandung 20.000 ppm. Sedangkan pada Exil ini mengandung 27.000 part per million. Nah, selain itu juga tak
memakai bahan jenis deterjen sehingga tidak berbusa bila dipakai. Adapun fungsi dari pasta gigi Exil ini yakni untuk membersihkan nafas, mencegah bau mulut, memutihkan gigi lebih cepat daripada pasta gigi yang lain, mencegah peradangan mulut, karang gigi, gusi berdarah, serta bau mulut, membantu meringankan gigi sensitif melawan pembusukan gigi, meningkatkan kekuatan gigi dalam melawan zat asam. Selain itu, pasta gigi Exil ini dapat membantu perawatan gigi dan mulut dengan sifat antibakteri, serta menjadi penghilang bau mulut alami dengan memberi rasa dingin dan jadi penyegar mulut alami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ida atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu peluang usaha dan strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi bisa dilihat pada tabel yang mana produk kami itu bernama produk Exil, pasta cangkang telur dengan ekstrak mint dan melati sebagai bahan alternatif kalsium karbonat pada pasta gigi alami. Di mana kekuatan dari produk kami ini yaitu yang pertama sumber daya alam yang melimpah, di mana bahan utama merupakan aspek yang menjadi pokok masalah berupa limbah perabang telur atau cangkang telur yang banyak dan tak diolah kembali. Kemudian kandungan kalsium karbonat yang digunakan sebagai bahan alternatif alami sebagai tambahan dalam pasta gigi yang lebih aman dibandingkan dengan bahan kimia. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemasan yang menarik dan harga yang murah. Adapun kekurangan dari produk kami ini belum dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian kesempatannya, masyarakat Indonesia yang sangat responsif terhadap produk baru, kemudian limbah mudah didapat dan tidak mengeluarkan uang. Kemudian untuk threat-nya, minimnya modal usaha dan risiko tindakan plagiarisme yang kerap terjadi di Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya risiko ketidakcocokan pasta gigi konsumen sehingga harus perlu benar-benar diperhatikan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu dengan melakukan promosi di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan website resmi lainnya. Promosi awal yang kami gunakan untuk menarik konsumen berupa potongan harga dalam setiap pemberian produk. Selain itu, kami juga akan meletakkan poster, pamflet, atau yang sejenisnya. Strategi pemasaran khusus kami berupa edukasi kesehatan gigi dan kandungan pasta gigi yang aman pada anak-anak maupun orang dewasa, sehingga dengan adanya edukasi tersebut, proses pengenalan produk bisa lebih cepat dan produk lebih cepat diterima oleh masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usaha ini, kami memiliki beberapa strategi agar mencapai hasil yang maksimal. Kami melakukan analisa SWOT terhadap usaha yang kami jalankan. Analisa SWOT bisa dilihat pada tabel yang ada di sebelah kanan. Kami juga mewujudkan komunitas berupa forum konsumen di mana melihat era sekarang yang semua menggunakan gadget atau digital. Dengan konsumen memberikan komentar atau saran atas produk yang kita jual membuat konsumen merasa dihargai. Sikap berani mengambil resiko untuk menganalisis bagian mana yang tidak efektif dalam usaha. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi yang benar agar proses produksi tidak memakan waktu yang lama dan juga dapat menghemat para tenaga kerja. Strategi pemasaran yang kami gunakan dalam usaha produksi pasta gigi ini yaitu dengan strategi WT atau meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan produsen antara lain memaksimalkan penggunaan bahan yang tersedia di wilayah setempat untuk diolah dan meningkatkan harga, kemudian bekerja sama dengan masyarakat sebagai bahan baku utama yang dibeli dari masyarakat seperti sirih dan melati. Selanjutnya penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini dilakukan kepada kelompok atau individu, yaitu dari mulut ke mulut. Penyampaian langsung kepada kelompok dapat dilaksanakan dengan mengikuti berbagai pameran kewirausahaan ataupun seminar kewirausahaan. Sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu analisis BEP yang akan dijelaskan oleh Ririn. Untuk Ririn, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Fajar. Jadi di sini saya mohon izin untuk menyampaikan mengenai analisis BEP. Nah, BEP atau break even point merupakan keadaan gambaran pada pelaku usaha terhadap volume produk dan penjualan yang diusahakan itu harus mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Menurut Kasmir, analisis break even point dapat memberikan informasi hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, tingkat keuntungan yang diinginkan dan volume keinginan atau penjualan atau produksi. Nah, berdasarkan pada analisis BEP unit dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga unit dikurangi biaya variabel per unit, itu BEP-nya itu sama dengan 1.900.000 yang merupakan biaya tetap dibagi dengan harga unit yaitu 15.000 yang dikurangi dengan biaya variabel per unit yaitu 13.000 sehingga menghasilkan BIP unit sebanyak 950 unit. Nah, berdasarkan dengan perhitungan BIP tersebut, maka usaha akan mengambil balik modal ketika penjualan produk itu dengan kuantitas 950 unit. Kemudian berdasarkan dengan perhitungan BIP rupiah dengan rumus BIP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi harga per unit dibagi harga per unit. Yang dihasilkan BIP itu sama dengan 1.900.000 dibagi 15.000 dikurangi 13.000 dan dibagi lagi 15.000 sehingga menghasilkan BIP 1.900.000 dibagi dengan 0,13 yang hasil akhirnya itu adalah 14.615.385.000 rupiah, di mana berdasarkan dengan hasil tersebut usaha akan mencapai BIP ketika angka penjualan mencapai 14.615.385.000 yang mengartikan bahwa usaha sudah balik modal. Baik, sekian pemaparan mengenai analisis BEP. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ririn atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu kita kembali pada bab 3, yaitu metode pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Meli. Untuk rekan saya Meli, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mohon izin untuk menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada wadah dan sendok. Pada bahan yaitu menggunakan magnesium karbonat, gliserol, sorbitol, tepung cangkang telur, sodium laurin sulfat, kalsium karbonat, minyak peparin. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap ini mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada proses pembuatan produk pasta gigi, seperti pembelian alat yaitu seperti blender, oven, mixer, kompor, timbangan digital, wadah besi, dan alat kebutuhan lainnya, serta bahan seperti limbah cangkang telur, daun sirih, daun mint, melati magnesium karbonat, gliserin, minyak peparin, dan air. Pada tahap kedua yaitu tahap pembersihan. Pada proses ini dapat dilihat pada gambar. Tahap ini yaitu bahan baku seperti limbah cangkang telur, melati, daun mint, dan daun sirih dibersihkan dari kotoran yang ada pada bahan. Cangkang telur ayam dibersihkan dengan cara membuang selaput tipis yang melekat pada bagian dalam cangkang telur. Kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir sampai bersih. Untuk menghilangkan bau amis pada cangkang telur ini dilakukan dengan cara mencuci cangkang telur dengan larutan garam. Kemudian dibilas dengan menggunakan air mengalir limbah cangkang telur, kemudian direbus untuk menghilangkan bakteri yang ada pada limbah cangkang telur. Yang ketiga yaitu tahap pengeringan. Pada tahap ini bahan baku dikeringkan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dikeringkan menggunakan sinar matahari atau menggunakan oven untuk mempercepat proses pengeringan. Menggunakan oven untuk proses pengeringan. Dan yang keempat yaitu tahap pengambilan ekstrak bahan. Tahap ini bahan baku seperti limbah cangkang telur dan daun sirih, daun mint dan melati di blender dengan cara halus untuk mengambil ekstrak. Gerus cangkang telur ayam yang sudah dikeringkan sampai halus. Pada tahap yang kelima yaitu tahap penyaringan. Tahap ini
yang mana limbah cangkang telur yang sudah di blender kemudian disaring dipisahkan dari ampasnya, sehingga ampas yang belum halus kemudian di blender ditambahi dengan hingga bahan halus. Hasil gerusan cangkang telur ayam dengan ayakan mes 200 wadahi serbuk cangkang telur yang dapat melalui ayakan gerus kembali serbuk cangkang telur ayam yang tidak bisa melalui ayakan. Lakukan terus-menerus sampai memperoleh serbuk cangkang telur memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu ada tahap percampuran bahan. Tahap ini semua bahan yang telah menjadi ekstrak seperti limbah cangkang telur, melati, daun mint, dan daun sirih, serta bahan tambahan seperti magnesium karbonat, gliserin, minyak preparin, kemudian dicampurkan menjadi satu secara merata menggunakan mixer sehingga tercampur merata dan siap dijadikan satu pasta gigi. Yang ketujuh yaitu tahap sterilisasi pada botol. Tahap sterilisasi dilakukan agar menjamin keamanan produk terhadap pencemaran mikroorganisme dan memperpanjang waktu simpan. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengemasan dan pelabelan. Tahap ini mitra melaksanakan pengemasan dan pelabelan semenarik mungkin pada produk pasta gigi agar masyarakat tertarik untuk menggunakan produk pasta gigi ini. Adapun target pasar, yaitu target pasar ini ditunjukkan kepada seluruh kalangan, yang mana pangsa pasarnya yaitu yang pertama itu lokasi usaha ini dirancangkan agar berlokasi di daerah kota Bali dengan memasarkan di toko-toko oleh-oleh dan online shop. Yang kedua yaitu ada tahap promosi dan pemasaran ini ya dengan cara memperkenalkan secara langsung atau dengan cara mulut ke mulut kepada konsumen dengan memberikan potongan harga sebagai promosi awal. Untuk memperkenalkan kepada para mahasiswa di kampus bisa dilakukan dengan cara menyebarkan melalui brosur. Setelah melalui cara-cara di atas juga dapat menjualnya ketika terdapat event atau acara tertentu. Kami juga menerapkan pemasaran yang dapat diterapkan dengan sistem konsinyasi atau sistem penitipan. Dengan menerapkan sistem konsinyasi ini dapat diperoleh bagi hasil antara kami dan pihak kedua. Apabila ada calon reseller yang berminat untuk bergabung, kami bersedia untuk bekerja sama. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Meli atas penjelasannya. Kemudian kami akan melanjutkan pembahasan pada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ida. Untuk Ida, dan tempat dipersilakan. Baik Fajar, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di bab 4 ini terdapat dua sub, yaitu anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu anggaran biaya, di mana dapat dilihat pada slide PPT, itu merupakan rekapitulasi rencana anggaran biaya, yang dimana rinciannya yang pertama ada biaya variabel yang berjumlah Rp5.200.000, kemudian ada BOP tetap yang berjumlah Rp1.900.000, yang terakhir ada biaya inventasi sejumlah Rp690.000 dengan jumlah total sebanyak Rp7.790.000. Kemudian jadwal kegiatan. Dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa uraian pada jadwal kegiatan. Yang pertama, penyediaan bahan dan alat. Yang kedua, ada pembuatan kemasan, produksi pemasaran, promosi, konsultasi dosen pembimbing, evaluasi kerja, pembuatan laporan akhir. Yang pertama yaitu penyediaan bahan dan alat. Pada bulan November terjadi pada minggu pertama dan minggu kedua, pada bulan Desember pada minggu pertama hingga bulan Maret, yang ditanggungjawabkan oleh Sanintan Jati. Rincian kedua yaitu pembuatan kemasan, yang dimana pada bulan November hingga bulan Maret
terjadi pada minggu pertama. Yang di penanggung jawabnya yaitu Ida Islamati, saya sendiri. Kemudian produksi, di mana ini pada bulan November hingga Februari terjadi pada minggu kedua hingga minggu keempat, dan pada bulan Maret terjadi pada minggu kedua hingga minggu ketiga, yang penanggung jawabnya itu Melisa Fitri. Kemudian ada pemasaran, yaitu pada bulan November hingga bulan Maret, yang terjadi pada minggu ketiga hingga bulan Maret minggu keempat, yang penanggung jawabnya itu Komang Ririn Karisma Dewi. Kemudian promosi, yang terjadi dari bulan November minggu pertama hingga bulan Maret minggu terakhir, minggu keempat, yang penanggung jawabnya yaitu I Gusti Bagus Anom Putrawan. Selanjutnya konsultasi dosen pembimbing pada bulan November pada minggu keempat, kemudian pada bulan Desember hingga bulan Februari pada minggu keempat, kemudian pada bulan Maret terjadi pada minggu pertama hingga minggu keempat. Selanjutnya evaluasi kerja pada bulan November terjadi pada minggu keempat hingga bulan Februari. Pada bulan Maret tidak, yang dipenanggung-jawabi oleh Melisa Fitri. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir yang terjadi hanya pada bulan Maret saja, dari minggu pertama hingga minggu keempat, yang ditanggung-jawabi oleh saya sendiri, Ida Islamati. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ida atas pemaparan materinya. Demikianlah presentasi PKM kewirausahaan kami yang berjudul Eksil. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya mengucapkan Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Terima kasih.